bersama Miss Renata di sini. Kita akan belajar mengenai trigonometri 1. Berikut adalah pengantar untuk trigonometri. Baik, untuk penjelasan kali ini, saya akan mengambil catatan dari Pak Anang Blogspot. Anda boleh melihat di Blogspot beliau. Nah, kita akan belajar tentang pengantar dasar trigonometri. Segitiga siku-siku kita tahu memiliki 3 sisi andaikan A, B, C. Dengan C adalah sisi paling panjang, sisi miring. A adalah yang terpendek misalkan, lalu B adalah di samping sudut. Lalu salah satu sudutnya harus memiliki sudut siku-siku. Lalu dengan teorema Pythagoras kita bisa menuliskan bahwa hipotenus kuadrat adalah jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Jadi C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat, ya. Lalu kamu boleh memakai triple Pythagoras ketika ketemu soal-soal yang harus pakai Pythagoras. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 9, 40, 41, dan seterusnya. Lalu dia juga berlaku kelipatan. Nah, kita akan masuk ke definisi perbandingan trigonometri. Jadi, dari segitiga siku-siku, andaikan sudut θ adalah di sini, maka di samping sudut θ adalah sisi samping. Lalu yang paling panjang adalah sisi miring. Lalu di depan sudut θ disebut sebagai sisi depan. Definisi dari sin adalah sisi depan berbanding sisi miring. Definisi dari cos adalah sisi samping per sisi miring. Definisi dari tan adalah sisi depan per sisi samping. Jadi kalau misalkan kita bisa menyingkat, sinus itu adalah demi, jadi sin demi. Cos itu adalah samping per miring, cosami. Tan itu adalah depan per samping, tan desa. Atau kalau Anda terbiasa dengan pakai luar, bisa juga disebut sebagai so, ja, wa. Sin itu adalah opposite per hypotenuse, cos itu adalah adjacent samping per hypotenuse, tan itu adalah opposite per adjacent. Adjacent samping, opposite depan, hypotenuse sama saja. Kita lanjut ke identitas trigonometri. Ini juga sebagai identitas trigonometri kita tahu bahwa sekan itu adalah sepercos. Kosekat itu adalah sepersin. Dan kotangen itu adalah kebalikan dari tan. Jangan terbalik, kosekan itu adalah sin, ya. Sedangkan sekan adalah sepercos. Gitu. Ingat aja, SEC adalah sepercos. SEC adalah sepercos, artinya sekan sama dengan sepercos. Yang lainnya boleh kamu ikuti yang lain. Dan sebagai perbandingan, tan itu adalah sin dibagi cos A. Ya, tan itu adalah sin dibagi cos A. Ya, kita bisa melihat contohnya seperti ini. Andaikan sin θ adalah 4, ya, sin θ adalah depan per miring, 4/5. Dan cos θ adalah samping per miring, 3/5. Maka, tan itu kan sama dengan depan per samping, ya, tan desa. Depannya 4, sampingnya adalah 3. Sama nggak dengan 4/5 dibagi 3/5, sama-sama coret 5-nya, tinggallah 4/3, betul? Makanya tan itu kita bisa ingat sin dibagi cos A, putar cos A, gitu ya, jangan diambil negatif. Lalu dari Pythagoras kita juga bisa melihat identitasnya. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C, semuanya kita bagi dengan C kuadrat. Sehingga kita tahu A per C adalah sin. Ini artinya sin kuadrat X itu adalah penulisan lain dari sin X dikali sin X atau sin X kuadrat. Makanya A per C adalah depan per miring. A per C adalah depan per miring. Nah, sin kuadrat. B per C adalah samping per miring, cos. Sehingga kita bisa tuliskan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Yang lainnya ini boleh kamu temukan dengan cara dibagi cos kuadrat atau dibagi sin kuadrat
Atau dengan cara lainnya, kalau tadi ini kita bagi dengan C semuanya, coba kamu bagi semuanya dengan A kuadrat, lalu dibagi dengan B kuadrat, pasti ketemu yang sifat identitas yang lainnya. Nah, saya akan menjelaskan sudut istimewa pada kuadran pertama. Kuadran pertama itu maksudnya adalah pada X positif, Y positif. Sehingga dia pada 90 derajat sampai 0 derajat. Sini, ya. Andalah kita punya segitiga sama sisi. Lalu sudutnya berarti sama, 60, 60, 60. Lalu kita memiliki sisinya sama, berarti andaikan 2, 2, 2. Ya, maka setengah dari sini adalah 1. Betul? Sehingga kita bisa memperoleh tingginya dari segitiga sama sisi ini adalah 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 3. Maka kalau ini tadi dibagi 2 sudutnya menjadi 30, maka memakai definisi dari trigonometri perbandingan sisi, kita bisa memperoleh bahwa sin 30 depan per miring 1/2, cos 30 samping per miring akar 3/2, tan 30 depan per samping akar 3, sin 60 depan per miring akar 3/2, cos 60 adalah samping per miring setengah, tan 60 adalah depan per samping 1/3 akar 3. Lalu, kalau kita misalkan punya sebuah persegi, kita tahu persegi itu sudutnya 90, 90, 90, 90. Kalau kita tarik garis diagonal, maka sudutnya akan terbagi 2, tinggallah 45. Andaikan sisinya adalah 1, maka dengan menggunakan Pythagoras juga, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, kita tahu sisi miringnya adalah akar 2. Makanya kita bisa menuliskan sin 45 adalah depan per miring, setengah akar 2. Cos 4/5 adalah samping per miring, setengah akar 2 juga. Dan terakhir, tan 45 adalah 1/1. Dan yang terakhir, ini adalah untuk triple Pythagoras yang diapit oleh bilangan yang triple Pythagoras ya. Jadi 3, 4, 5, dan selanjutnya yang tadi di awal. Jadi, sudutnya ternyata adalah yang diapit oleh sisi terpanjang, sisi miring dengan sisi yang di depan dari sudut. Jadi sin 37 adalah 3/5, sin 37 adalah 4/5, tan 37 adalah 3/4, dan selanjutnya. Baik, kali ini saya akan mengajarkan trik menghafalkan cepat untuk trigonometri sudut spesial untuk sin, cos, tan. Urutannya adalah setengah akar 0 sampai dengan setengah akar 4. Jadi, untuk sudut spesial itu ada 5, 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Jadi untuk sin, urutin saja. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, sampai setengah akar 4. Lalu untuk cos dibalik, lalu untuk tan, itu adalah sin dibagi cos, sesuai dengan identitas yang tadi. Saya akan menunjukkan kenapa ini dibalik. Hubungannya adalah grafik fungsi trigonometri. Jadi kalau misalkan kita punya sumbu Y 1 maksimalnya, ini adalah 0 derajat sampai 2V, katakan ini V. Lalu kita sin, kalau untuk sin kan kita tahu dia berbentuk S terbalik ya, begini. Ini adalah negatif 1 untuk minimumnya. Tapi kalau untuk cos, maka dia dimulai dari 1. Jadi makanya dia sampai seperti ini. Nah, jadi ketika sin 0 sama dengan 0, sin 45 adalah sama setengah akar 2. Tapi sin 90 ini adalah setengah ya, dari V adalah 1. Tapi kalau cos berarti cos 0 adalah 1. Berarti cos 30 adalah setengah akar 3. Cos 45 adalah setengah akar 2. Karena ini makanya sin dan cos dia berkebalikan. Nah, untuk selanjutnya kita mau melihat kuadran. Apa sih kuadran itu? Jadi kuadran itu adalah kalau pada tadi grafik kita pindahkan menjadi lingkaran satuan, maka dari 0 derajat sampai 360 derajat membentuk satu lingkaran penuh.
Kuadran positif adalah jika X dan Y-nya positif. Jadi semua di sini positif. Tapi di kuadran 2 hanya sin yang positif. Karena apa? Dia tergantung nilai X dan Y-nya. Gitu. Di sini kan ada X negatif. Jadi depan atau permiringnya atau sampingnya nanti akan berpengaruh. Lalu kalau di kuadran 3 adalah hanya tan yang positif. Kenapa? Karena X-nya positif negatif, Y-nya negatif. Padahal kan tan itu adalah sin dibagi cos. Sin-nya negatif, cos-nya negatif, makanya hanya tan. Lalu di kuadran 4 hanya cos yang positif. Yang lainnya, kalau mau menghafalkan ini dengan cepat adalah semua sindikat tangan kosong bisa. Atau semanis tinta tanpa kosmetik juga bisa. Nah, ini adalah grafik umum untuk sin. Ini adalah grafik untuk cos. Jadi, lihat S untuk sin, C untuk cos. Lalu tan, ini dia. Sin dibagi cos, dia berbentuk seperti ini. Dengan pada 90 undefined. Dan pada 270 undefined juga. Nah, ada hal yang menarik untuk relasi sudut. Kita boleh memakai cara ganjil genap. Jadi kalau kita mau mencari nilai untuk kuadran ini, misalkan kita cuma hafal nih kuadran 1. Bagaimana cara kita mengetahui nilai trigonometri pada kuadran yang lainnya? Pilih saja acuannya. Apakah dia genap, apakah dia ganjil? Nah, kalau ganjil fungsinya berubah. Sin jadi cos, tan jadi kotangan ataupun sebaliknya. Tapi kalau dia genap, maka dia akan tetap. Lalu harus kita cek ya, kuadrannya apakah positif, negatif. Lalu itulah nilai hasil terakhirnya. Coba kita lihat contoh deh. Kita tahu bahwa tan 30 itu sama dengan sepertiga akar 3. Nah, berapakah kotan, misalkan kotan dari 120 derajat. Kan agak bingung ya, 120 itu ada pada kuadran 2. Nah, kotan pada di sini apa nilainya? Negatif, positif? Ya, kita tahu negatif ya. Jadi karena dia negatif, nanti otomatis jawabannya adalah negatif. Negatif, tapi dikalikan dengan apa? Nah, perhatikan, apakah dia ganjil atau genap angka pada di depan angka yang terdepan, Angka yang terdepan kan ganjil. Ganjil berubah tan jadi kotan. Lalu jumlahkan yang lainnya. Berarti kita bisa menuliskan di sini kotan berubah jadi tan. Tan dari apa? Jumlahkan semua angkanya. Tan 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 0, 30 derajat. Maka pastilah benar bahwa nilai dari kotan 120 derajat adalah minus tan 30 sama dengan minus sepertiga akar 3. Gitu ya. Contoh yang lain, berapakah nilai cos? Misalkan 315. Oke, kita cek dulu cos 315 di kuadran berapa? Iya, betul di kuadran 4 dia bernilai positif. Nah, kita cek ganjil atau genap? Ganjil, maka berubah sin jadi cos. Maka kita bisa menuliskan ini menjadi sinus. Jumlahkan semua angkanya. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 5, 45. Dengan kita tahu sin 45 adalah setengah akar 2. Kamu boleh cek di kalkulator, pasti benar jawabannya. Atau soal terakhir, berapakah nilai sin 330? Jangan 330 deh, yang genap dulu ya. 2, 40. Ya, 240 deh, supaya ada yang genap. Kita cek 2 itu genap. Genap maka fungsi tetap, artinya sinus tetap sinus. Ya, tapi caranya sama. Kita perhatikan dulu 240 di kuadran berapa? Iya, di kuadran 3 dong. Di sini hanya tan yang positif, artinya sin jadi negatif. Yuk, kita tuliskan negatif. Negatif dari apa? Sinus 2 tambah 4, 60. Ya, sinus 60 adalah setengah akar 3. Maka jawabannya minus setengah akar 3. Ya, I know tulisan saya ugly sekali ya. Nanti kamu coba lagi ya. Jadi seperti itu memakai rumus yang ini.
Kalau Anda mau memakai periodisasi yang ini juga, itu sama halnya. Anda coba memakai rumus ini untuk menentukan nilai pada setiap kuadran. Jadi ini adalah rangkuman dari 1, 2, 3. Selamat belajar. Baik, jadi kita mau lihat lagi. Tadi kita sudah tahu definisi trigonometri, tapi hanya pada segitiga siku-siku. Bagaimana kalau segitiganya enggak siku-siku? Nah, kita nggak boleh pakai sindemi, kosami, tandesa. Kita pakai yang lain. Apa itu? Aturan sinus dan aturan kosinus. Kita lihat kapan bisa memakainya. Jadi, andaikan pada segitiga sembarang ada sudutnya A, B, C. Maka Anda bisa menamai sisi di depan sudut sesuai dengan sudutnya. A di depannya A, B di depannya B, C di depannya C. Begitu. Aturan kosinus artinya apabila ada dua sudut diberikan, ada sisi satu diberikan, tapi ditanya sisi yang lain. Nah, kamu cek bisa nggak berhadapan, berpasangan, berurutan. Maka pakai rumus ini. A sin A, B sin B sama dengan C sin C. Atau satu lagi, sudutnya hanya satu, tapi sisinya ada dua. Kalau berhadapan, boleh pakai rumus A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Itulah aturan sinus. Tapi kalau aturan kosinus, nah diketahui dan ditanyakan 3 sisi dan 1 sudut. Jadi dia tidak memenuhi yang berhadap-hadapan seperti ini deh. Intinya begitu. Maka kita pakai aturan kosinus. Aturan kosinus itu berkata seperti ini. Andaikan sisi yang ditanya adalah A, maka pastilah sudutnya nanti diketahui. Atau kebalikannya, sudutnya diketahui tapi sisinya tidak diketahui. Tapi kita boleh memakai rumus yang ini. Intinya yang di sini saja ya. Yang di bawah itu bentuk lainnya saja kok. Jadi, aturan kosinus berkata A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A. Ya, atau kalau dibuat bentuk lain, bahwa cos A itu adalah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2BC. Nah, kita masuk ke luas segitiga. Ini masih berbicara tentang segitiga sembarang ya. Bagaimana kita mencari luas segitiga sembarang kalau tingginya tidak diketahui? Ternyata kita bisa menghubungkannya dengan sinus. Perhatikan. Jadi andaikan ini segitiga sembarang, A, B, C sebagai sisinya. Lalu kalau kita tarik garis sebagai tinggi dari segitiga ini, kita bisa tahu luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, kalau misalkan kita buat C adalah sudut di sini, maka di depan sudut C adalah T. Lalu miringnya adalah B. Di sampingnya adalah alas ya. Maka karena sin C sama dengan T per B, depan per miring, maka kalau disalib kali silang, T sama dengan B kali sin C. Maka T-nya bisa kita ubah menjadi luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Tingginya menjadi B sin C. Lalu kalau misalkan makin di-upgrade ini rumusnya, bisa juga kita peroleh luas sama dengan setengah kali A kuadrat sin B sin C per sin A. Begitu. Atau kalau semua sisinya diketahui, kita boleh memakai rumus ini untuk mencari luas. Bahwa luas adalah akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Ya, dengan S-nya kamu cari tahu dulu. S-nya adalah jumlah dari A, B, C dibagi 2. Baik, kita masuk ke luas dan keliling segi N beraturan. Nah, ini masih berhubungan dengan luas dari sebuah segitiga sembarang yang tadi. Jadi, andaikanlah kita mempunyai sebuah lingkaran. Kamu bayangin saja sebuah pizza berbentuk lingkaran, lalu kamu mau membagi menjadi 5, atau membaginya menjadi 8 sama besar, atau menjadi 12 bagian sama besar. Nah, pastikan akan terbentuk suatu segitiga, ya kan?
yang menyerupai segitiga sembarang seperti ini. Kita bisa mencari luas dan keliling segi N beraturan itu. Ya, artinya sudutnya bisa kita bagi menjadi N seberapa banyak kita bagi. Dengan luasnya adalah pakai rumus ini. Luas sama dengan N kali setengah R kuadrat sin sudutnya. Lalu kalau kelilingnya adalah N kali R akar 2 kali 1 dikurang cos sudutnya. Ya, ini dia. Sebenarnya ini adalah penjabaran dari luas dari lingkaran Pi kali R. Tapi ininya kita ubah sesuai dengan luas segitiga yang tadi. Baik, mari kita melihat contoh soal untuk trigonometri kita ini. Nah, nomor 1, saya mau menuliskan soal contohnya begini. Andaikan kita tahu nilai tan sama dengan 2/3. Tan theta ya misalkan ya, tan theta sama dengan 2/3. Lalu kita ketahui theta adalah lancip. Maka, kalau misalkan kita mau menemukan nilai cos, maka berapakah nilai cos? Kan gitu. Mari kita jawab. Jadi, kita bisa memakai definisi dari trigonometri dengan mengibaratkan tetanya adalah di sini. Kita tahu tan itu adalah depan per samping. Jadi, depannya 2, sampingnya 3. Maka, yuk kalau misalkan depannya 2, sampingnya 3, pakai Pitagoras, berapakah ininya? Iya, yang miringnya adalah jumlah kuadrat, ya, akar dari jumlah kuadrat kedua-duanya. Berarti 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9. Berarti kan akar 13 ya? Nah, berarti cos theta sama dengan samping per miring. Samping per miring berarti 3 per akar 13. Tapi kita lihat dulu ada kata-kata lancip. Lancip artinya dia hanya mungkin kalau dia di kuadran 1. 0 sampai 90 atau ke bawahnya. Maka ingat semuanya bernilai positif pada kuadran 1. Maka benarlah jawabannya cos theta sama dengan 3/13. Tapi andaikan soalnya diganti bahwa tan adalah tumpul. Maka apa perbedaannya jawabannya? Kalau tannya tumpul, berarti dia ada pada kuadran kedua. Misalkan kan begitu, karena lebih dari 90 derajat. Di sini hanya sinus yang positif. Berarti untuk yang tumpul ya, misalkan nomor 2 adalah jika theta tumpul. Maka berapakah nilai cos theta misalkan? Nah, masih tetap 3/13 tapi negatif. Karena cos pada kuadran 2 adalah negatif. Inilah dia untuk contoh pertama. Oke, misal untuk contoh yang kedua, saya mau memberikan soal seperti ini. Sekan 330 ditambah tan 120 dikali ya semuanya, sorry. Dikali dengan sin 315. Berapakah nilainya? Oke, kita pakai ganjil genap saja ya. Ingat, ini ganjil berubah. Ini ganjil berubah. Ini ganjil berubah. Seperti itu. Maka kita bisa jawab, sekan itu adalah kosekan dari 60. Karena 3 tambah 3 tambah 0, 60. Lalu dikali tan itu jadi kotangen dari 120 berarti 30. Betul? Lalu sin 315 berarti menjadi cos 45. Sekarang kita tinggal cek saja pada kuadrannya. Sekan itu adalah seperkos. Ingat, sekan itu adalah seperkos. Berarti dia 330 di kuadran ke mana itu? Oh, keempat ya. Berarti positif. Nah, ini tetap positif. Kalau tan 120, tan itu adalah di kuadran 1 dan di kuadran 3 saja kan yang positif. Tapi ini ada di kuadran 2. Maka dia negatif. Ya, negatif. Lalu sin 315, 31 ada di kuadran di sini. Ingat, hanya cos yang positif di kuadran keempat, maka ini menjadi negatif. So, sekarang tinggal kita tuliskan. Kosekan itu adalah sepersin, berarti 1 per sin 60. Nah, dikali dengan ya, negatif 1 per tan 30. Dikali dengan cos itu adalah tetap cos ya.
cos 45, tapi negatif, sorry. Maka jawabannya adalah sin 60 akar 3 per 2 ya. Berarti kebalikannya, 2 per akar 3. Kan 30 adalah sepertiga akar 3. Ya, akar 3 per 3 berarti 3 per akar 3. Tapi dikali negatif ya. Lalu cos itu adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Begitu. Nah, hasilnya kamu kalikan semuanya, nakku. Jawabannya minus 6. Akar 2 dikali dengan positif ya, negatif ya. Akar 3 kali 2, 6. Jadi jawabannya adalah akar 2. Kamu boleh cek pakai kalkulator. Thank you. Oke, mari melihat contoh selanjutnya. Nomor 3 ya. Andaikan segitiga sembarang A, B, C dengan sudut A adalah 60, AC adalah 4, dan AB adalah 6. Maka berapakah panjang BC? Katanya begitu. Berapakah panjang BC? Nah, kita harus melihat pakai aturan apakah ini? Apakah pakai aturan sin atau cos? Kalau sin harus ada dua sisi yang saling bertolak belakang dengan sudutnya, ya kan? Tapi kalau misalkan tidak ada, maka pakai aturan cos. Nah, kita pakai aturan cos berarti ya. Mari kita jawab. Berarti pakai aturan cos, sisi yang ditanya ya adalah CB kuadrat atau BC kuadrat adalah kuadrat sisi lainnya 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 2 sisi lainnya 4 kali 6 lalu dikali dengan cos sudut dia 60 maka sama dengan 16 36 lalu 2 kali 2, 4, 48 dikali cos 60 adalah setengah. Jadi kita bisa mendapatkan 24. Maka jawabannya adalah iya 16 ditambah 12 sama dengan 28. Masih bisa disimplify? Iya, 4 kali 7 ya. 4 kali 7 sama dengan 2 akar 7. Karena dia kan BC kuadrat ya, jadi akar maksud saya. Maka sama dengan 2 akar 7. Nah, untuk part yang terakhir ini, kita akan melihat contoh soal untuk grafik dan transformasi grafik fungsi trigonometri. Ya, kita tahu tadi bahwa untuk grafik sin dan cos, biasanya sih ini berbicara mengenai sin dan cos ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya, untuk sin dia berbentuk S terbalik. Lalu untuk cos dia berbentuk ya C, ya. C terbalik juga. Oke. Misalkan seperti itu, ya I know jelek sekali ya grafik saya. Ini harusnya di sini, dan iya begitu. Jadi, kalau misalkan kita tahu fungsi utamanya ini adalah Y sama dengan cos X. Dan kita tahu fungsi utamanya ini adalah Y sama dengan sin X. Nah, kita mau belajar dari sin aja dulu ya. Kalau misalkan Y sama dengan A kali sin X, maka besar kecilnya ini akan dipengaruhi oleh nilai A-nya. Ini adalah 1 ya maksimal ya, minimal adalah negatif 1. Maka kalau kita buat misalkan 5 kali sin X, maka dia akan 5 kali lebih besar. Jadi gambarnya nanti akan dari 5 sampai negatif 5. Coba nanti kamu lihat ya. Maka dia akan dimulai dari 0 sampai 5 sampai minus 5. Jadi amplitudo itu menyatakan tinggi besarnya maksimum sama minimumnya. Ya. Jadi A di depan sin X itu menyatakan amplitudo. Lalu yang kedua, kalau misalkan adalah transformasi terhadap sin X, Y sama dengan sin 5X. Nah, kalau tadi ini adalah hanya satu gunung satu lembah, maka lalu ini kan kita tahu ya, ini kan 2V, satu unit circle 360 derajat.
Apa yang terjadi pada perubahannya nanti? Maka dari mulai 0 sampai 360 nanti, dia akan ada 5 kali gunung, 5 kali lembah. Ya, let's say seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Berarti ini nggak nyampe 2 pi ya, kita perbaiki. Ini, andaikan 3 aja deh. Andaikan dia 3 ya teman-teman, jadi sampai 2 pi ada 3. Ada 3 dari mulai awal sampai akhir. Maka kalau ditanya berapakah titik puncaknya, akan bergeser. Bukan di 90 lagi. Ini kan 90 derajat dan 270 derajat ya minimumnya. Sekarang dia harus kita lihat lagi perubahannya jadi berapa. Begitu. Jadi ini menyatakan periodisasi. Ya, 3 atau lebih banyak atau lebih kecil seperti itu. Lalu, kalau misalkan Y-nya kita kurang atau kita tambah dengan suatu bilangan dari sin X, maka dia akan bergerak ke kanan. Kebalik ya. Kalau negatif, dia bergerak ke kanan. Kalau positif, dia bergerak ke kiri. Ya, andaikan kita punya Y, kebalik. Ini menyatakan atas bawah. Ya, kalau ditambah atau dikurangkan suatu bilangan, ini menyatakan atas bawah. Contoh ya, kalau Y dikurang 5 sama dengan sin X. Jadi tadi yang awalnya adalah ini, dia dari mulai 0, maka Y kurang 5 dia naik ke atas. Terbalik ya, dia naik ke atas sebanyak 5 satuan. Jadi dia akan dimulai dari sini teman-teman, 1, 2, 3. Nah, dia akan dimulai dari 5. Berarti puncaknya berapa dong? Tambah 1 ya, jadi 6. Karena kan 1 ya, sin X saja. Seperti itu. Lalu terakhir transformasi yang berlaku pada grafik adalah bergeser ke kanan atau ke kiri. Itu ketika kapan? Nah, ketika sudutnya berarti kita mainkan X-nya dikurang atau ditambah suatu sudut. Let's say if we X sinus X dikurang 45 derajat. Maka pada awalnya dia seperti ini dari 0 sampai 360. Sekarang dia bertambah 45 ke kanan. Jadi semuanya berkebalikan ya. Negatif ya udah ke kanan. Positif berarti ke kiri. Dia bertambah 45 derajat ke kiri. Maka ini jadi 45 start. Lalu terakhir adalah 360 tambah 45. Ya, ini boleh Anda pakai transformasi ini untuk ketika dicari soal maksimum sama minimumnya, atau dicari derajatnya, koordinatnya, bisa kamu pakai. Sekali lagi, di depan fungsi sin atau cos itu menyatakan tinggi besarnya maksimum minimum, lalu di depan x ya, di depan x di setelah sinnya itu menyatakan periodisasi, ada berapa banyak dia satu penuh seperti ini. Jadi nanti kalau C berarti C-nya ada 3 kali. Lalu ditambah atau dikurang suatu bilangan, Y-nya ditambah atau dikurang suatu bilangan, maka dia akan bergerak ke kanan, ke atas atau ke bawah. Kalau negatif ke atas, kalau ditambah minus, turun ke bawah. Kalau ditambah turun ke bawah. Hanya ini ya. Dan yang keempat, terakhir, bergerak ke kiri atau ke kanan. Apabila di dalam sudutnya ditambahkan atau dikurangkan sudut lain. Jadi sin X tambah atau kurang sudut theta. Kalau kurang, bergeser ke kanan. Kalau tambah, bergeser ke kiri. Ya, kita lihat contoh pada slide berikut. Oke, contohnya adalah seperti berikut. Cobalah gambar grafik dari Y sama dengan 3 sin X kurang 45 dikurang 5. Nah, kita jawab, ini Y-nya bisa kita tambahkan dengan 5. Ya, jadi di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Lalu 3 kali sin X dikurang 45.
Kita analisis satu persatu apa yang terjadi pada grafik ini. Jadi ini adalah yang awal kita, ya, dari mulai 0 derajat sampai 360, itu 180 ya kan. Lalu dia kan 1 ya awalnya, 1 dan negatif 1. Kalau kita gambarkan, inilah dia kira-kira awalnya. Maka sekarang dia 3 kali lebih besar. Berarti ini sekarang berubah menjadi 3, lalu negatif 3. Lalu dia katanya tambah 5. Berarti dia turun sebanyak 5 ke bawah. Dari 0 turun sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Berarti dia sekarang dimulai dari negatif 5. Kita gambar lagi. Berarti negatif 5 sampai masih 1 kan? Oh, sampai 3 ya. Berarti 1, 2, 3 sampai di sini. Nah, berarti gambarnya sekarang seperti ini. Nah, kira-kira ya. Lalu, dia katanya minus 45. Minus 45 artinya dia bertambah ke kanan sebanyak 45 derajat. Ini adalah 90 atau V per 2, ini adalah 45. Maka gambar terakhir adalah dari sini, ya, sampai oke. Nah, dengan begini kita bisa melihat berapakah maksimumnya, berapakah koordinatnya. Kalau di sini 90, kalau di sini pi, di tengah-tengah berarti ya 120, negatif 3 maksimumnya. Berapakah minimumnya? Berarti kita tahu ya. Iya, sorry. Tadi ini adalah untuk yang awal, tambah 45 lagi, di 135. Seperti itu. Jadi maksimumnya kita bisa menuliskan 135 derajat untuk X-nya dan negatif 3 untuk maksimumnya. Itu contohnya untuk transformasi dari grafik fungsi.